Di video kali ini, aku akan menyampaikan berita yang mungkin membuat kamu terkejut dan juga informasi penting. Simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Ya, sebelum aku bahas beritanya, sedikit aku akan cerita dan lihat kondisi pasar Bitcoin terlebih dahulu guys ya. BTC saat ini berada di 62.900. Kamu lihat, banyak sekali YouTuber lain yang membahas, oh Bitcoin sudah bottom, Bitcoin sudah bottom. Aku tegaskan sekali lagi, menurut aku, ini masih jauh dari kata bottom. Artinya apa? Ini market sedang dikocok. Kamu lihat pergerakan candle ya di sini, naik enggak, turun enggak, di situ-situ aja. Di video yang lalu, kamu bisa scroll videoku ke belakang, aku sudah bahas kemungkinan Bitcoin akan sideways cukup lama. Bisa jadi 3 bulan, kemudian 2 bulan setelahnya bottom. Sedikit aku akan cerita ya, aku dapat bocoran lah dari atas. Sekarang, para elit global itu sedang merencanakan sesuatu terhadap pasar kripto, terutama BTC ya guys. Jadi sekarang mereka memikirkan cara gimana caranya untuk menghancurkan market kripto. Ya, karena gini, setiap siklus, kalau setiap orang diajarkan itu sangat mudah diprediksi ya kan, naik turun naik, oh 4 tahun sekali ada siklus. Kemungkinan besar di siklus kali ini ya dalam waktu dekat kurang lebih 1 tahun dari sekarang atau 1 tahun setengah dari mulai penurunan, yaitu bulan Oktober lalu, dihitung 1 tahun setengah itu akan terjadi. Itu beritanya akan digoreng dan pasar kripto ini akan amburadul guys. Sebelum aku bahas lebih jauh, aku akan bacain satu berita dari Social Value. Ya, di sini aku juga baru baca, long position broke through 110 million and well added 330 BTC after being stop out and 3 times. Jadi well ini nggak kapok ya, kena stop out, kena stop loss ya 3 kali. Dia malah menambah lagi posisi untuk BTC ya. Jadi di sini long posisi. Banyak sekali orang yang memposisikan diri ya membeli di future itu pasang long. Sehingga apa? Ya otomatis harga pasti akan diturunkan, apalagi misalkan 1 atau 2 wallet nominalnya itu sudah ratusan juta. Dan itu pasti kedetek guys. Oleh siapa? Oleh exchange dan market maker. Otomatis pasti harganya akan dikocok sehingga mereka kena stop loss. Prinsip trading future ya, market future, ketika order long dan order short itu imbang, dia harga oke. Tapi ketika misalkan order long dan order short lebih banyak long, mesti harga akan diturunkan untuk menyeimbangkan lagi. Karena apa? Itu tadi, orang untung dibayarnya oleh siapa ya? Oleh orang yang kena stop loss. Itu guys prinsipnya future. Itu sih singkat aja, dan sekarang aku akan cerita lebih jauh lagi mengenai yang tadi aku sampaikan. Jadi para institusi ya di atas itu yang disebutnya elit global sedang merencanakan sesuatu untuk menghancurkan pasar kripto sehingga membuat orang menjadi sangat panik. Lalu apa yang bisa kita lakukan ketika nanti hal tersebut itu terjadi, yaitu market kripto akan dikocok habis-habisan? Yang seharusnya dilakukan adalah memegang teguh kepada keyakinan dan top 10 10 kripto teratas, contohnya BTC, Solana, Ethereum. Nah, dan yang harus diwaspadai adalah koin-koin exchange. Contohnya apa? Di tahun 2022 lalu, di siklus sebelumnya ya, sebelum bulan, itu kamu tahu FTX dan exchange-nya ambles dan bangkrut. Itu menjadi salah satu katalis. Kemudian ada juga kasus Terra Luna ya, sampai orang bunuh diri tuh gara-gara apa? Harga dari ratusan dolar terjun payung. Sehingga di situ termasuk exchange Binance sendiri pun ruginya itu sangat-sangat besar guys. Nah, ketika elit global sudah main, misalkan ya, ada satu grup nih elit global. Oh, sekarang kita targetkan exchange tersebut, misalkan ya Binance yang jadi target. Mau nggak mau apa? Ketika Binance itu jadi target, digoreng isunya habis-habisan, atau mungkin di belakangnya sudah kompromi, kalau misalkan exchange-nya terjadi sesuatu, otomatis asetnya, yaitu BNB, akan juga terpengaruh guys. Bisa seperti FTX yang sudah lalu. Ya exchange-nya bangkrut, koinnya juga hancur, dan semuanya hancur. Itu menjadi katalis di bear market yang sudah berlalu. Dan banyak lagi, ada Hotbit bangkrut, beberapa exchange bangkrut dalam waktu yang sangat-sangat singkat guys ya. Jadi beruntun nih.
satu bangkrut, besoknya menyusul lagi. Nah, di bulan kali ini, kemarin kan kamu sudah dengar informasi exchange-nya BitMEX dan kemudian Bitmart juga sudah menyatakan kebangkrutannya. Ternyata itu sama sekali nggak ngaruh ke pasar BTC ya. Nah, sehingga para elit global sedang memikirkan cara nih gimana caranya untuk menghancurkan kripto. Karena rumusnya begini guys ya. Penurunan saat ini itu masih dianggapnya koreksi aja nih. Coba lihat time frame bulanan. Ini masih koreksi yang sangat wajar ya, bukan namanya bear market kalau begini. Karena naik ATH kemudian koreksi. Dan ini masih terjadi di resisten sebelumnya. Sehingga itu masih disebutnya koreksi, bukan bear market. Kalau bear market itu harus hancur sehancur-hancurnya. Rumusnya, kalau tidak ada crash, tidak ada all time high. Jadi, apakah BTC sudah crash? Jawabannya belum guys, ini cuma koreksi, bukan crash. Kalau crash itu benar-benar hancur sehingga apa? Semua orang berpikiran bahwasanya kripto ini sudah mati. Nah, disitulah yang disebut bottom. Dan itu belum terjadi guys. Nanti ketika semua media mengatakan, oh kripto sudah mati, bahkan FUD-nya itu secara bersamaan gitu datangnya dari mana-mana mengatakan kripto ini akan ke nol atau kripto hancur. Nah, disitulah orang panik dan pada cut loss. Dan itu yang diharapkan oleh para whale. Mengharapkan para retail pada cut loss sehingga mereka bisa ngeborong di harga yang lebih murah. Begitu guys cara mainnya. Dan perlu kamu tahu, retail itu nggak bisa menggerakkan harga BTC. Kamu lihat di sini ya. Ini adalah pergerakan retail. Dan tercatat datanya sampai retail itu hanya memegang 6% ya di keseluruhan aset kripto ini. Sisanya apa yang bisa menggerakkan pasar? Satu adalah institusi, kemudian market maker termasuk exchange ya, kemudian para elit global. Jadi money global yang bermain untuk di pasar kripto. Terutama kita bicara masalah BTC. BTC market cap-nya sudah triliun guys. Bayangkan kalau hanya retail yang modalnya 1.000, 2.000, 10.000 atau bahkan 100.000, itu belum bisa dikatakan well itu disebutnya retail. Dan itu sama sekali nggak bisa menggerakkan pasarnya BTC. Jadi paham ya, sampai hari ini belum ada indikasi well atau institusi itu masuk bahkan ngeborong BTC, belum ada guys. Terlihat pergerakannya masih diam-diam aja. Dan ini sangat-sangat boring. Biasanya itu yang disebut winter season ya. Boring itu sangat lama sehingga orang tuh malas. Bahkan harga nggak kemana-mana, diam-diam aja, lebih baik cari peluang lain. Jadi memang pasar kripto itu harus dibuat orang panik dulu, terutama retail dan retail-retail yang besar. Walaupun tidak semua smart guys, ada juga yang memang banyak loss-nya. Jadi inilah yang sedang terjadi di pasar kripto saat ini. Ya, di atas itu sedang ngobrol tuh. Untuk apa? Untuk menghancurkan pasar kripto. Ya, mudah-mudahan informasi singkat ini bisa bermanfaat. Jangan ditelan mentah-mentah ya guys. Semua sifatnya hanya edukasi. Tujuannya apa? Agar bisa menyaring informasi itu dengan cermat. Kemudian bisa mengambil keputusan dengan bijak. Nah, saat ini kalau misalkan untuk all in di BTC, aku rasa itu belum sangat bijak guys. Kenapa? Karena ini belum terbentuk yang namanya bottom Bitcoin. Pasar kripto ini sekarang sedang tidak bergairah. Dan sekarang kamu tahu sendiri kan ya, pendirinya Binance atau si CZ sedang hot-hotnya itu membangun narasi tentang meme coin saham. Jadi saham inilah yang sedang digenjot untuk narasinya, kemudian meme coin untuk memviralkan. Nah, kemudian nanti bakalan terbentuk yang namanya tren baru. Dan kita nantikan saja beritanya, ikuti terus channel Merah Biru agar tidak ketinggalan informasi, dan aku akan mencarikan informasi terupdate mengenai cryptocurrency untuk kamu guys. Selalu tetap lakukan Dior dan riset mandiri. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.